Film ini dimulai pengambilan gambar di atas sebuah rumah yang terbakar. Kamera kemudian berpindah ke rumah sebelah yang memiliki jejak kaki berlumpur menuju pintu yang telah ternoda darah. Keluarga Creed baru saja pindah dari Boston ke sebuah rumah di Ludlow. Dr. Louis Creed bersama istrinya Rachel dan anak-anak mereka Ellie serta Gage sedang dalam perjalanan menuju rumah baru mereka. Tak ketinggalan, kucing kesayangan Ellie yang bernama George ikut serta dalam perjalanan itu. Sesampainya di rumah, Ellie yang bersemangat segera berlari keluar untuk menjelajahi lingkungan baru yang tampak tenang dan asri. Rumah tersebut tampak besar dan indah, dikelilingi oleh pepohonan yang rimbun, memberikan kesan kedamaian dan menyenangkan bagi keluarga Creed. Namun, ketenangan itu menyembunyikan rahasia kelam yang menanti mereka di tempat yang tak terduga. Suasana hati mereka yang penuh harapan seolah menjadi awal dari babak baru yang penuh misteri di rumah baru mereka di Ludlow. Sementara Louis sibuk kerja di rumah sakit universitas, Rachel dan Ellie menghabiskan waktu di rumah baru mereka. Suatu hari, mereka melihat sekelompok anak-anak mengenakan topeng hewan yang menyeramkan berjalan dalam prosesi sambil membawa seekor anjing yang telah mati. Pemandangan itu menciptakan suasana yang tidak menyenangkan, membuat Rachel merasa tidak nyaman. Tertarik dengan apa yang dilihatnya, Ellie memutuskan untuk menjauh dari rumah dan mengikuti prosesi itu hingga tiba di sebuah tempat yang tampak seperti pemakaman. Di sana, dia menemukan sebuah papan kayu dengan tulisan cemetery. Ellie yang penasaran mencoba memanjat tumpukan kayu yang ada di sana, tetapi dia dihentikan oleh tetangga baru mereka, Jude Crandall. Dalam usahanya untuk memanjat, Ellie terjatuh dan tersengat lebah. Jude dengan cepat membantu menarik sengat tersebut dan mengoleskan tanah pada luka Ellie untuk meredakan rasa sakitnya. Tak lama kemudian, Rachel yang khawatir datang mencari Ellie. Setelah bertemu dengan Jude, pria itu memperingatkan Rachel bahwa daerah sekitar pemakaman itu mungkin tidak aman untuk anak-anak. Peringatan Jude semakin memperkuat perasaan Rachel bahwa ada sesuatu yang tidak beres di tempat baru mereka. Malam harinya, Louis berbicara dengan Ellie tentang kematian dan apa yang mungkin terjadi setelahnya. Percakapan itu membuat Ellie penasaran, tetapi juga sedikit takut. Setelah Ellie tidur, Louis membahas topik yang sama dengan Rachel, di mana dia mengungkapkan keyakinannya bahwa tidak ada kehidupan setelah kematian. Pembicaraan itu meninggalkan perasaan yang mengganjal di antara mereka, seolah ada sesuatu yang lebih besar dan lebih menakutkan menunggu di balik misteri yang mulai terkuak di rumah baru mereka. Di rumah sakit universitas tempat Louis bekerja, suasana tiba-tiba menjadi tegang ketika seorang pemuda bernama Victor Vascow dibawa masuk. Victor mengalami cedera parah akibat tabrakan dengan wajah yang sangat rusak dan bagian otaknya terbuka. Pemandangan yang mengerikan bahkan bagi para perawat yang terbiasa dengan situasi darurat. Louis segera mengambil tindakan untuk menyelamatkan nyawa Vascow dengan berusaha keras untuk melakukan resusitasi, berjuang melawan waktu untuk menghidupkan kembali pemuda itu. Namun, kejadian aneh segera menyusul. Beberapa saat setelah kematian Vascow, Louis melihat sosoknya muncul kembali di hadapannya. Dengan suara yang penuh peringatan, Vascow berbicara tentang sebuah penghalang yang tidak boleh dilanggar. Sebuah pesan misterius yang membuat Louis kebingungan. Louis tidak sempat memahami apa yang dimaksud oleh Vascow sebelum seorang perawat masuk ke ruangan. Dia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanyalah halusinasi akibat stres dan kelelahan. Namun, perasaan terguncang tetap menguasainya, menyisakan ketakutan yang samar namun nyata di dalam pikirannya. Gagal menyelamatkan nyawa Vascow sudah cukup membebani hati Louis, tetapi pesan misterius yang ditinggalkan pemuda itu mulai menghantui pikirannya, seolah-olah ada sesuatu yang lebih mengerikan yang menunggu untuk terungkap. Keesokan harinya, Ellie memutuskan untuk membawa keranjang berisi kue sebagai tanda terima kasih kepada tetangga mereka, Jude Crandall. Dengan semangat, dia menuju rumah Jude dan masuk tanpa disadari. Jude menemukan Ellie di dalam rumahnya dan mereka berbincang sejenak. Ellie melihat sebuah foto lama di rumah Jude, foto mendiang istrinya, Norma. Dengan polos, Ellie bertanya tentang Norma, membuat Jude teringat pada kenangan masa lalu yang penuh kasih, namun juga rasa kehilangan yang mendalam.
Sore harinya, Jude diundang untuk makan malam bersama keluarga Creed. Suasana di meja makan hangat dan penuh canda, terutama ketika Ellie dengan bangga memamerkan keterampilan baletnya. Keluarga dan Jude menikmati momen itu, mengesampingkan rasa ganjil yang sempat mereka rasakan sejak kepindahan mereka ke Ludlow. Namun, malam itu membuat pengalaman yang lebih aneh bagi Louis. Saat tidur, Louis mengalami penglihatan yang mengganggunya. Dalam penglihatan itu, Victor Vascow muncul kembali, memanggil Louis dan membawanya keluar rumah. Louis tanpa sadar mengikuti Vascow melewati pintu rumah hingga tiba di tengah hutan yang gelap dan misterius. Vascow dengan nada yang lebih mendesak memperingatkan Louis bahwa dia hanya mencoba membantunya, tetapi juga memberi peringatan keras bahwa tanahnya asam. Sebuah frasa yang terdengar penuh. The ground is sour. Louis tiba-tiba terbangun dari penglihatan itu oleh suara Gage yang memanggilnya. Louis meyakinkan dirinya semua yang baru saja dialaminya hanyalah mimpi buruk yang tidak masuk akal. Namun, ketika dia melihat ke bawah dan menemukan tanah yang menempel di kakinya, perasaan takut kembali muncul. Realitas dan mimpi mulai bercampur, dan Louis mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang jauh lebih menyeramkan dan nyata yang sedang terjadi. Pada malam Halloween, suasana di sekitar rumah keluarga Creed berubah menjadi kelam. Jude memanggil Louis, meminta dia untuk datang dan melihat sesuatu. Dengan perasaan tidak enak, Louis mengikuti Jude keluar rumah. Mereka menemukan George, kucing kesayangan Ellie, telah mati tertabak truk. Kedua pria itu merasa bingung dan sedih, terutama karena mereka tahu betapa besar cinta Ellie terhadap George. Untuk melindungi Ellie dari patah hati yang mendalam, mereka memutuskan untuk menyembunyikan kenyataan ini darinya sementara waktu. Setelah itu, Louis memberitahu Rachel tentang kematian George. Rachel mengungkapkan perasaannya yang semakin tertekan sejak mereka pindah ke Ludlow. Rachel dihantui oleh trauma yang mendalam akibat meninggalnya Zelda dan menderita. Suatu malam, ketika orang tua mereka sedang keluar, Rachel yang masih kecil harus bertanggung jawab untuk memberi makan Zelda. Makanan tersebut harus diangkat ke kamar Zelda menggunakan lift pintu kecil, sebuah mekanisme yang sudah diperingatkan oleh orang tuanya untuk tidak digunakan karena sering kali macet. Namun, Rachel tetap melakukannya. Ketika Zelda mencoba mengambil makanannya, lift itu tersangkut dan Zelda terjatuh ke dalam cerobong. Rachel yang berlari ke arah suara itu hanya bisa menyaksikan tubuh saudaranya yang cacat dan tak bernyawa. Sejak kejadian itu, Rachel merasa dihantui oleh rasa bersalah yang tak pernah hilang. Gambaran tubuh Zelda yang jatuh dan cacat terus menghantuinya hingga dewasa, membawa perasaan bersalah dan ketakutan yang mendalam. Karena itu, Rachel sangat takut jika Ellie harus mengalami trauma yang serupa. Dia ingin melindungi putrinya dari rasa sakit dan kehilangan yang pernah menghancurkan masa kecilnya. Setelah menemukan George mati, Louis dan Jude memutuskan untuk melakukan sesuatu yang lebih daripada sekedar mengubur kucing tersebut di pet cemetery. Jude yang merasa simpati terhadap Ellie dan tidak ingin melihatnya sedih karena kehilangan kucing kesayangannya, menawarkan bantuan kepada Louis untuk melakukan sesuatu yang berbeda. Mereka berdua memanjat tumpukan kayu yang sebelumnya pernah dicoba oleh Ellie dan berjalan lebih jauh ke dalam hutan, menuju sebuah tempat pemakaman kuno yang tersembunyi dan jauh lebih misterius daripada pet cemetery yang biasa. Di tempat yang sunyi dan penuh aura mistis itu, mereka mengubur George dengan harapan bahwa ini akan mengurangi rasa sakit hati Ellie atas kehilangannya. Keesokan paginya, Louis dan Rachel bersiap untuk memberitahu Ellie bahwa George telah melarikan diri dan mungkin tidak akan kembali. Namun, mereka terkejut ketika Ellie dengan tenang mengatakan bahwa George telah kembali malam sebelumnya dan sekarang berada di dalam lemari pakaian. Louis yang skeptis segera memeriksa dan terkejut melihat bahwa Ellie benar. George memang kembali, tapi ada sesuatu yang aneh pada dirinya. Kucing itu tidak lagi tampak seperti George yang dulu. Dia terlihat lebih gelap, matanya tajam dan penuh misteri, serta kehadirannya membawa suasana yang tidak nyaman. Louis yang semakin curiga mulai menyelidiki sejarah tempat di mana mereka mengubur George. Sementara itu, Ellie mencoba bermain dengan George seperti biasa, tetapi segera menyadari bahwa kucing itu tidak lagi sama. Ketika dia mencoba menyisir bulu George, dia merasakan bulu yang kusut dan bau yang tidak sedap, seolah-olah kucing itu telah berubah menjadi sesuatu yang berbeda. George yang dulunya manis tiba-tiba mencakarnya dan lari menjauh. Malam harinya, ketika Louis dan Rachel yang bersiap hendak tidur, suasana menjadi terganggu oleh kehadiran George yang kembali membawa aura kematian ke rumah mereka. George
membawa seekor burung mati ke tempat tidur mereka dan tanpa rasa ragu mulai menggerogoti perut burung tersebut di depan mata Louis dan Rachel. Pemandangan itu tidak hanya mengganggu, tetapi juga mempertegas bahwa George yang mereka kenal telah berubah menjadi sesuatu yang gelap dan menakutkan, membawa serta petanda buruk yang akan segera menimpa keluarga mereka. Setelah kejadian aneh dengan George, Louis menemukan sebuah gambar yang membuatnya semakin terguncang. Gambar itu dikatakan dibuat oleh Gage, meskipun terlihat terlalu gelap dan detil untuk digambar oleh anak sekecil itu. Gambar tersebut menunjukkan seorang pria yang ditabrak mobil dan terbaring di genangan darah. Sebuah penggambaran yang mengingatkan Louis pada Victor Vasco, pemuda yang meninggal di rumah sakit dengan cara mengerikan. Dia menemukan George di ranjang Gage, menyerang dan mengikuti anak itu. Merasa perlu mencari jawaban, Louis pergi berbicara dengan Jude tentang kembalinya George. Jude, yang tampaknya tahu lebih banyak daripada yang sebelumnya dia katakan, akhirnya membuka cerita tentang tempat misterius di mana mereka mengubur George. Jude menjelaskan bahwa tanah tersebut dikatakan dihuni oleh entitas kuno yang dikenal sebagai Wendigo, yang memiliki kekuatan untuk menghidupkan kembali makhluk yang sudah mati. Namun, makhluk-makhluk yang kembali dari kematian ini tidak lagi sama. Mereka kembali dengan perubahan yang mengerikan, kehilangan esensi dari siapa mereka sebenarnya. Dengan berat hati, Louis memutuskan untuk melakukan suntik mati pada George. Tetapi saat dia hendak melakukannya, George tiba-tiba tampak kembali seperti kucing yang manis dan penuh kasih sayang. Rasa simpati dan keraguannya menghentikannya dari melakukan tindakan itu. Alih-alih membunuh George, Louis memutuskan untuk membawa kucing itu ke tepi jalan dan meninggalkannya di sana. Berharap bahwa dengan cara ini dia bisa mengklaim kepada Ellie bahwa George telah melarikan diri. Dengan berat hati, Louis meninggalkan George di jalan, penuh dengan harapan bahwa ini akan mengakhiri rangkaian kejadian aneh yang menimpa mereka. Saat ulang tahun ke-9 Ellie, keluarga Creed mengadakan pesta sederhana untuk merayakannya. Meskipun suasana pesta penuh dengan tawa dan kebahagiaan, Ellie masih merasa kehilangan yang mendalam atas George, kucing kesayangannya yang tidak lagi berada di sisinya. Rasa kehilangan itu tetap membayangi hatinya, meskipun dia mencoba menikmati momen dengan teman-temannya ketika pesta berlangsung dan anak-anak mulai bermain. Ellie melihat sosok yang tak diduganya. George berdiri di tengah jalan dekat rumah mereka. Perasaan bingung dan terkejut membuat Ellie perlahan berjalan mendekati George tanpa menyadari bahaya di sekitarnya. Gage yang masih kecil dan penasaran melihat kakaknya bergerak menjauh dan memutuskan untuk mengikutinya ke tengah jalan. Saat itu, Louis yang sedang mengawasi anak-anak tiba-tiba melihat Gage berjalan menuju jalan raya, sementara sebuah truk besar melaju ke arah mereka. Sopir truk melihat mereka di jalan dan mencoba menghindar dengan membelokkan kendaraan. Namun, saat truk berbelok, tangki besar yang dibawanya terlepas dan meluncur tanpa kendali ke arah Ellie yang masih berada di jalan. Terpaku pada pandangannya terhadap George, Louis hanya bisa menyaksikan dalam kengerian ketika tangki tersebut menabrak Ellie, menewaskannya seketika. Rachel jatuh ke tanah sambil menangis histeris, merasakan kehilangan yang tak terkatakan. Louis dengan hati yang hancur berlari ke arah tubuh putrinya, merasakan gelombang kesedihan. Kehilangan Ellie mengubah segalanya dalam hidup mereka, meninggalkan mereka dalam kehancuran total yang tak terlukiskan. Setelah kehilangan tragis Ellie, keluarga Creed diliputi oleh kesedihan yang mendalam. Ellie dimakamkan dengan upacara penuh duka dan suasana muram menyelimuti mereka. Rachel yang tak mampu menahan rasa sakit yang menghantuinya memutuskan untuk membawa Gage pergi dan tinggal sementara di rumah orang tuanya. Dia merasa tidak sanggup berada di rumah tempat kenangan Ellie masih begitu hidup. Di malam hari setelah pemakaman, Louis duduk di luar dekat api unggun ditemani oleh Jude. Keduanya berduka bersama atas kehilangan Ellie, tetapi ada beban tambahan di hati Jude. Dia merasa sangat bersalah karena menganggap dirinya bertanggung jawab atas kematian Ellie. Jude merasa bahwa dia seharusnya tidak pernah menunjukkan tempat pemakaman kuno itu kepada Louis. Dia percaya bahwa ada kekuatan gelap di tempat itu yang mempengaruhi mereka yang mendekatinya, mendorong mereka untuk membuat keputusan yang berbahaya. Jude yang merasa bahwa Louis sedang merencanakan sesuatu yang tidak masuk akal, berusaha memperingatkannya. Dia tahu apa yang mungkin dipikirkan oleh Louis, mencoba menghidupkan kembali Ellie seperti yang dilakukan dengan George. Namun,
Sebelum Jude dapat meyakinkan Louis untuk tidak melakukannya, Louis secara diam-diam memasukkan obat ke dalam minuman Jude. Tidak lama kemudian Jude pingsan, tak mampu menghentikan Louis dari melakukan rencana gilanya. Dengan hati yang dipenuhi oleh kesedihan dan keputusasaan, Louis pergi ke pemakaman tempat Ellie dimakamkan. Dia menggali tubuh putrinya dari kuburan dan membawanya ke tempat pemakaman kuno di luar Pet Cemetery, tempat yang diyakini dapat menghidupkan kembali yang mati. I'm sorry, I couldn't help you. Beberapa jam kemudian, Ellie kembali ke rumah, hidup kembali atau setidaknya lebih atau kurang hidup. Louis yang putus asa memeluk putrinya dengan perasaan campur aduk antara sukacita dan ketakutan. Namun, Ellie yang kembali ini tidak sama dengan Ellie yang dulu. Dia berbicara dengan nada datar dan dingin, berbeda dari suaranya yang ceria. Matanya rusak akibat kecelakaan yang merenggut nyawanya, dan yang paling mengerikan, dia bisa mengingat momen sebelum kematiannya. Malam itu, Louis mencoba tidur di samping putrinya yang hidup kembali, tetapi hatinya dipenuhi dengan kegelisahan dan rasa takut. Dia menyadari bahwa apa yang dia lakukan mungkin adalah sebuah kesalahan besar, karena Ellie yang kembali ini bukanlah putri yang dia kenal dan cintai. Sementara itu, Ellie yang kembali dari kematian mulai menunjukkan perilaku yang semakin mengganggu. Dia menari-nari di ruangan tamu dengan cara yang tidak wajar. Kemarahan yang tiba-tiba membuatnya mulai merusak barang-barang di rumah. Suasana rumah menjadi sedikit tidak stabil dan penuh ketegangan. Rachel yang semakin khawatir tentang keadaan Louis mencoba menghubungi Louis untuk mendapatkan informasi. Louis yang berusaha keras untuk menyembunyikan apa yang telah dia lakukan, berhasil menghindari untuk mengungkapkan kebenaran. Rachel yang merasa semakin gelisah dan tidak bisa mendapatkan jawaban yang memuaskan, memutuskan untuk pulang lebih awal dari rumah orang tuanya setelah menghubungi Jude, yang juga mengatakan bahwa dia tidak bisa menghubungi Louis. Jude merasa perlu untuk mengambil tindakan, pergi ke rumah keluarga Creed untuk berbicara dengan Louis. Ketika Jude tiba, Louis berpura-pura tidak mendengar kabar dari Rachel dan menunjukkan tanda-tanda kegilaan yang semakin jelas. Jude segera memahami apa yang telah dilakukan Louis, menghidupkan kembali Ellie dengan cara yang sangat berbahaya dan mengerikan. Jude memberitahu Louis dengan tegas tentang apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki situasi. Tetapi Ellie yang mendengar percakapan tersebut semakin terpengaruh oleh suasana tegang yang ada di sekelilingnya. Setelah menyadari bahaya yang mengancam keluarganya, Jude memutuskan untuk kembali ke rumahnya untuk mengambil senjatanya sebagai persiapan menghadapi situasi yang semakin parah. Namun, sebelum dia dapat melakukannya, dia mendengar suara bergerak di dalam rumahnya. Ellie yang telah berubah menjadi sosok yang mengerikan dan penuh kemarahan, menyelinap mendekatinya secara diam-diam dan secara brutal memutus tendon kaki Jude, membuatnya lumpuh. Jude berusaha dengan susah payah untuk mencapai senjatanya. Ellie dalam wujud Norma mengejek Jude tentang bagaimana dia telah membiarkan Norma mati, menggunakan penampilan dan trauma masa lalu untuk menyiksanya lebih jauh. Dalam puncak penderitaan emosional dan fisik, Ellie akhirnya menusuk Jude hingga mati. Di saat yang sama, Rachel dan Gage kembali ke rumah dan menemukan keadaan yang semakin mengerikan. Ellie masuk dengan penampilan dan sikap yang mengerikan, membuat Rachel ketakutan dan segera menyadari bahwa ini bukan putrinya yang sebenarnya. Dalam kepanikan, Rachel berjalan ke lantai atas dengan Gage berusaha melindungi anaknya dari bahaya yang akan datang. Rachel mengalami gangguan yang intens akibat trauma masa lalunya. Dia terus dihantui oleh bayangan Zelda. Kegelisahan Rachel semakin parah ketika dia mulai mengalami penglihatan, di mana dia berubah menjadi Zelda, merasakan ketakutan dan kesedihan yang mendalam. Saudaranya yang meninggal, dengan penampilan tubuhnya yang terdistorsi dan merayap mendekatinya. Rachel. Stop struggling, useless cow. Louis yang berusaha untuk mencari bantuan dan memperbaiki keadaan, pergi ke rumah Jude dan menemukan bahwa Jude telah tewas. Dengan kesadaran akan bahaya yang mengancam keluarganya, Louis berlari kembali ke rumah mereka.
Rachel dalam keputusasaan mencoba menyelamatkan Gage dengan menurunkannya dari jendela ke arah Louis, berharap dia dapat memberikan perlindungan. Sementara itu, Ellie berhasil masuk ke dalam rumah dan menyerang Rachel. Dia menusuk Rachel di perut dengan brutal. Dalam momen terakhirnya, Rachel memberitahu Ellie bahwa putri mereka yang sebenarnya sudah mati. Bury me in that place. Setelah itu, Ellie menyeret tubuh Rachel pergi, menambahkan kehampaan dan kehancuran pada situasi yang sudah suram. Dengan semua usaha untuk melindungi keluarganya gagal dan segala sesuatu yang dicintainya hancur, Louis berada dalam keadaan putus asa. Dia mengunci Gage dalam mobil untuk melindunginya, sementara dia pergi mencari Ellie di hutan. Ketika mereka akhirnya saling menemukan, Louis menyadari bahwa untuk mengakhiri penderitaan dan kegelapan yang telah menguasai Ellie, dia harus membunuhnya. Di tengah hutan yang gelap dan menakutkan, Louis berusaha sekuat tenaga untuk menghentikan Ellie. Dia mencoba mencekiknya dan kemudian berusaha membunuhnya dengan skop. Namun saat Ellie kembali berperilaku seperti dirinya yang lama, Rachel yang kini bangkit kembali sebagai salah satu makhluk yang mati muncul dan menusuk Louis dengan brutal, menusukkan benda tajam ke dadanya. Louis yang terjebak dalam keadaan kritis diseret oleh Ellie dan Rachel ke Pet Cemetery. Pagi tiba dengan suasana yang penuh dengan kengerian. Keluarga Creed yang telah mati dalam bentuk mereka yang terkutuk membakar rumah Jude sebagai bagian dari ritual mereka. Mereka kemudian berjalan menuju mobil di mana Gage masih berada di dalam.